Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Apakah masih semangat? Tim LPPM Widya Pratama, apa kabarnya? Masih inget nggak kalau aku tanya kayak gitu? Solid dan maju. Oh, solid dan maju. Ingat ya, bareng-bareng ya, yang semangat dan suaranya keras ya karena masih pagi kan. LPPM Widya Pratama, apa kabarnya? Solid dan dan maju. maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Bertemu lagi ya dengan saya Ananda Rahmatina, internship HR NGA di LPPM Widya Pratama. Ini ada level up ke-6 saya ya, dan saya mengangkat tema Sistem Informasi Karyawan atau SIAKAR, Partner Produktivitas Karyawan. Nah, next. Nah, SIAKAR ini rekan-rekan adalah platform terpadu yang mendukung pengembangan SDM BPR melalui berbagai layanan informasi, pembelajaran, referensi, dan pengembangan kompetensi dalam satu sistem. Nah, kita singkat aja namanya tuh SIAKAR ya. Terus SIAKAR itu juga membantu karyawan dalam memperoleh informasi, meningkatkan pengetahuan, serta mendukung pelaksanaan pekerjaan secara efektif dan terintegrasi. Nah, rekan-rekan, nanti kalau rekan-rekan sudah masuk gitu ya dalam BPR Saudara Group, dan sudah terdaftar dalam sistem MSS kita ya, rekan-rekan pasti memperoleh sistem SIAKAR ini ya, bisa dapat aksesnya begitu. Nah, lanjut untuk manfaat SIAKAR sendiri ada dua rekan-rekan. Ada bagi karyawan, yaitu yang pertama memudahkan akses informasi dan pembelajaran. Jadi rekan-rekan yang mempunyai akses untuk SIAKAR itu punya akses itu ya, informasi dan pembelajaran yang ada dalam SIAKAR tersebut, mendukung pengembangan kompetensi dan pengetahuan. Selanjutnya membantu memahami produk dan layanan di BPR. Nah, di SIAKAR itu juga ada produk-produk di BPR begitu ya. Selanjutnya menjadi sarana penyampaian ide dan inovasi. Dan yang terakhir yaitu menyediakan akses referensi dan layanan pendukung pekerjaan. Nah, selain bermanfaat untuk karyawan juga bermanfaat pastinya bagi perusahaan ya. Yaitu yang pertama meningkatkan kualitas SDM, mendukung budaya belajar berkelanjutan, selanjutnya mendorong inovasi dan partisipasi karyawan, terus mendukung tata kelola perusahaan yang baik dan menciptakan SDM yang profesional dan berintegritas. Jadi diharapkan ya dengan adanya SIAKAR ini karyawan itu lebih bekerja itu lebih profesional dan terstruktur gitu ya, karena ada sistem yang mendukung. Nah, selanjutnya rekan-rekan, ini adalah dashboard ya ketika kita sudah masuk ke dalam SIAKAR. Nah, yang pertama yaitu ada beranda. Nah, di beranda sendiri itu ada identitas dan catatan kontribusi serta pencapaian personal branding profesional. Nah, di atas sendiri ini ada KTP ya. Perlu rekan-rekan ketahui untuk KTP itu sudah di blur ya, untuk menjaga kerahasiaan identitas atau data di KTP. Nah, ini ada fotonya, saya tutup ya karena belum terlalu bagus gitu kan foto saya. Ini contohnya seperti ini, kalau untuk datanya ini tuh di blur ya, untuk nik, tanggal lahir dan alamat lain-lain itu di blur. Nah, yang dilihatin cuma hanya fotonya dan tanda tangan. Selanjutnya di sebelah kanan ini ada nama lengkap, ada jabatannya juga, jadi jelas gitu ya rekan-rekan. Ketika rekan-rekan membuka SIAKAR, rekan-rekan tuh jelas posisinya apa, jadi lebih tahu gitu ya. Seperti ini saya masih internship HRNGA dan nama BPR-nya itu Majapahit 25. Jadi rekan-rekan nanti kalau misal sudah bergabung di BPR kita ya, BPR Saudara Group, ini otomatis terganti dengan nama BPR rekan-rekan masing-masing ya. Nah, selanjutnya ada tanggal lahir, terus ada tanggal masuk juga nih. Jadi ini tanggal masuk biar kita tuh tahu udah berapa lama ya kita bekerja di sini begitu kan. Selanjutnya ada last login dan nomor teleponnya. Nah, untuk di bawahnya, di bawah data itu ada namanya track record. Jadi ada riwayat karir dan riwayat pelatihan. Jadi kita tuh bisa melihat gitu ya, apa saja yang sudah kita capai di perusahaan kita. Nah, seperti yang sudah saya jalani ya, ada catatannya yaitu di riwayat karir itu sudah ditulis oleh atasan saya ya. Jadi rekan-rekan kalau track record itu biasanya nanti yang menambahkan dalam dashboard kita itu atasan kita yang mempunyai wewenang atau akses gitu ya
untuk mencatat riwayat karir dan riwayat pelatihan. Kalau riwayat pelatihan ini biasanya otomatis, jadi kan nanti ada juga join training gitu kan. Kalau kita sudah mendaftar gitu kan, otomatis nanti dalam riwayat pelatihan itu sudah tercantum pelatihan-pelatihan apa saja yang sudah kita ikuti, begitu kan. Sudah jelas ada jenis pelatihannya, ada keterangannya, dan tanggal pelatihan. Jadi sudah jelas semua ya untuk pelatihannya. Nah, selanjutnya di bawah beranda itu langsung ada budaya perusahaan. Menunya lengkap ya, ada memuat visi, misi, nilai-nilai perusahaan, serta budaya kerja yang menjadi pedoman bagi seluruh karyawan. Nah, sama halnya seluruh perusahaan itu pasti punya visi misi ya, punya budayanya masing-masing, dan kita dari LPPM itu mencantumkan dalam si akar itu supaya rekan-rekan kalau kerja itu jelas gitu ya, visi misinya tuh tahu visinya apa, menjadi BPR yang sehat, besar, kuat, misi, tujuan, dan nilai-nilai yang perlu dijunjung. Karena dalam budaya perusahaan itu pasti integritas itu pasti diutamakan gitu ya. Karena ya rekan-rekan misal nih nanti kalau sudah mendapat offering letter atau sudah ada perjanjian, ada wawancara atau apa tuh, kalau memang tidak bisa, mungkin tuh ada pemberitahuan gitu ya, jangan menghilang tiba-tiba, itu tidak mencerminkan sikap integritas begitu kan. Jadi selain itu juga kompetensi pasti dibutuhkan, reputasi yang baik, semangat dan peduli, profesional proporsional, dan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja sama. Jadi itu adalah value atau nilai yang dijunjung ya ketika rekan-rekan nanti sudah mulai bergabung dalam perusahaan kita. Nah, selanjutnya di budaya perusahaan itu juga ada kuis rekan-rekan. Kuisnya tuh ada 5 ya, ada 5, dan ini pertanyaannya tuh sangat variatif. Jadi misal nih hari Senin, rekan-rekan tuh udah ngecek ini ya, udah buka budaya perusahaan, udah ngisi. Nanti hari Selasa kalau mau buka lagi pun pertanyaannya beda ya. Jadi biar rekan-rekan tuh lebih lebih suka gitu dengan pertanyaan yang tidak monoton, begitu kan. Nah, selanjutnya di bawah ini ya, di bawah budaya perusahaan ada e-learning center, di mana ada akses rekaman pelatihan privat dan fitur belajar kilat untuk meningkatkan kompetensi secara cepat. Nah, rekan-rekan, LPPM kan sering yang ngadain pelatihan begitu kan. Juga nggak semua karyawan tuh kan bisa ikut ya di hari pelatihan tersebut. Jadi kalau misal nih rekan-rekan mau lihat nih pelatihan itu apa saja yang ada di yang sudah dijalani LPPM itu kan, bisa buka di e-learning center. Ini tuh sangat lengkap, dari topiknya tuh sudah ada. Misal ini saya ambil contoh satu ya. Topiknya itu ada PROSDEM, teknik problem solving dan decision making, metode berpikir dan menganalisa masalah NPL secara aktif. Narasumbernya ada Dr. Ari Sulistiono, untuk keterangannya sudah ada. Terus untuk materi pun sudah disertakan gitu ya. Jadi rekan-rekan nggak perlu minta-minta lagi minta ke temennya yang kemarin pelatihan. Kan mungkin mereka juga nggak nge-save gitu ya. Mana pelatihan yang kemarin, ada nggak PPT-nya gitu. Oh nggak ada, coba cek aja di si akar gitu kan. Jadi di si akar pun bukan cuma materi ya, tapi rekaman. Rekaman selama 4 sesi ya. Selama 4 sesi itu ada semua lengkap. Dari penjelasan materi sampai role play atau pas praktiknya gitu ya, semua terekam. Jadi ini pun private ya, hanya rekan-rekan yang bisa akses tuh yang punya akses si akar begitu kan, karena ini memang untuk internal BPR ya rekan-rekan. Nah selanjutnya, tadi kan di atas ada join training, ada track record yang riwayat pelatihan ya. Nah rekan-rekan tuh memulainya dari sini. Ada menu dari si akar tuh ada namanya join training, di mana menu yang digunakan untuk melihat informasi pelatihan dan melakukan pendaftaran pada program pelatihan yang tersedia. Jadi rekan-rekan pun bisa melakukan pendaftaran kalau memang ada pelatihan yang akan dilakukan, gitu kan. Nah, untuk data tuh sudah otomatis ya, sudah sesuai dengan data yang kalau kita membuka akun si akar kita, sudah lengkap, ada namanya, nama BPR dan jabatannya. Jadi sudah otomatis, kita nggak perlu mengisi dari awal gitu kan. Nah, untuk cara pertama itu langsung pilih pelatihan. Jadi di fitur ini ada, misal nih kan kita di bulan Juni gitu ya, ada pelatihan namanya Smart Remedial and Collection Skill, negosiasi sulit hingga solusi penyelesaian kredit bermasalah. Nah misal rekan-rekan mau ikut nih pelatihan ini kan, tinggal klik aja di pilihan yang ini,
langsung nanti otomatis tuh judul pelatihannya langsung ada, narasumbernya, tanggal pelatihan, maksimal pendaftaran, target peserta tuh sudah jelas gitu ya. Kan divisinya tuh banyak gitu ya. Jadi kan kita nggak bisa kalau semuanya langsung ikut semua gitu kan. Jadi per divisi mungkin kalau untuk bulan ini kita lebih fokus untuk divisi collection ya. Jadi di sini langsung target pesertanya memang unit kerja collection gitu kan. Nah, untuk deskripsi pelatihannya pun sudah otomatis ada. Sudah ada pelatihan smart remedial dan collection skill, ini sudah lengkap ya. Nah, kemudian yang cuma dipilih rekan-rekan itu metode pelatihan. Jadi kita itu tidak membatasi harus selalu offline ya. Kita itu bisa offline, bisa online. Nah, selanjutnya kalau sudah pilih mode, tinggal daftar pelatihan. Nanti otomatis kalau rekan-rekan sudah join pelatihan gitu kan, nanti dia muncul di riwayat pelatihan, begitu kan? Nah, selanjutnya selain itu ada Opiniku. Opiniku itu wadah penyampaian ide, saran, dan inovasi untuk pengembangan perusahaan. Jadi kan karena kita tuh BPR-nya banyak ya, di mana-mana. Kan kalau misal kita mau aspirasi di ngumpulin ide lewat WA kan agak ribet ya. Ayo chat ya, kirim WA, kalau ada ide kirim aja. Kan kita susah gitu kan ngecek ini satu-satu, harus nanti ngelis, copy gitu kan susah. Makanya dengan adanya sistem itu memudahkan kita ya sebagai tim pengembangan SDM juga kan. Jadi mungkin nanti kebutuhannya apa, misal nih kebutuhan kita tuh mau gimana sih pelatihan yang bisa membantu gitu ya menurunkan NPL tuh gimana. Jadi kan kita perlu topik analisa NPL BPR tuh, masalah NPL mereka tuh berapa gitu kan. Kita perlu tahu untuk supaya kita bisa menentukan pelatihannya. Jadi seperti misal ini nih, kemarin juga ada riwayat opini. Jadi misal rekan-rekan sudah memilih topik gitu, otomatis tersimpan gitu ya. Tapi ini tuh rahasia ya, jadi nggak semua orang tuh tahu. Hanya tim LPPM yang bisa melihat begitu kan, yang mempunyai akses admin yang bisa melihat jawabannya ini. Jadi begitu ya teman-teman, opiniku tuh bukan hanya ide gitu ya, tapi ya misal rekan-rekan punya saran gitu bisa bilang untuk ini tambahin dong topik apa biar nanti untuk BPR bisa ngasih saran juga gitu kan. Nah selanjutnya ada simulasi deposito. Ini adalah memudahkan rekan-rekan mungkin funding officer gitu kan, yang baru nih misal kita lagi di lapangan ditanya gitu kan fitur yang membantu pengguna menghitung estimasi hasil deposito berdasarkan nominal, jangka waktu, dan suku bunga yang digunakan. Misal nih yang di lapangan gitu ya belajar, ditanya kalau aku deposito 100 juta tuh bunganya dapat berapa sih jangka waktunya, misal jangka waktunya ini ya, misal nih simulasi deposito tuh 100 juta. Nah, bunganya 6,75% ya kan, jangka waktunya 12 bulan. Langsung dipencet hitung, otomatis tuh sudah terjawab di sini. Sudah lengkap gitu loh. Ada pokoknya awal berapa, bunga, jangka waktu, sampai finalnya total akhir tuh yang didapat berapa. Jadi rekan-rekan ketika di lapangan atau ketika langsung bertatap muka sama nasabah gitu ya, kalau ditanya tuh jawabnya cepet. Jadi nggak perlu nih hitung-hitung pakai kertas atau kita pakai kalkulator begitu kan. Jadi langsung saja buka si akar, akses di simulasi deposito langsung. Jadi kerjanya tuh cepet, nggak pusing. Jadi tinggal jelasin ini aja. Jelasin nanti dapat bunganya tuh 5 juta sekian, total akhirnya dapat sekian, begitu kan. Jadi memudahkan ya. Untuk senior yang ada di PPR pun nggak perlu pusing jelasin gitu ya caranya, rumusnya ini kan ribet gitu ya. Kalau sudah pakai si akar tuh lebih efisien, lebih praktis, dan lebih singkat. Nah selanjutnya ada juga simulasi pembukaan rekening. Fitur yang memberikan gambaran proses dan kebutuhan dalam pembukaan rekening sesuai ketentuan yang berlaku. Ini bukan rekening yang di BPR ya, ini hanya simulasi ya rekan-rekan, simulasi. Ini tuh digunakan untuk belajar saja kalau ini. Kalaupun ada dari BPR masukan pun lebih bagus ya, karena kita harapannya juga nanti ini menjadi rekening yang bisa digunakan untuk BPR kita begitu kan. Tapi kan memang mungkin mereka punya template-nya masing-masing kan, tapi ini bisa untuk belajar. Jadi mungkin karyawan baru bisa lihat kalau buka rekening tuh
apa saja, data-data apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang diisi gitu kan. Jadi bisa dibuka di si akar juga. Nah, selanjutnya untuk simulasi kredit. Ini penting banget buat AO ya. Nah, buat AO ini ada fitur yang digunakan untuk menghitung estimasi angsuran kredit berdasarkan plafon, tenor, dan suku bunga kredit. Bisa rekan-rekan lihat di sini tuh sudah ada data kita ya. Jadi nggak perlu catat-catat data lagi dari awal, namanya siapa, alamatnya mana gitu kan, sudah otomatis karena berada dalam satu sistem. Ada simulasi kredit ini adalah tampilan awalnya. Ketika rekan-rekan mau mencoba, langsung seperti ini. Ada simulasi kredit ya, misal nih plafon kreditnya 100 juta. Bunganya 1,25%, jangka waktu 24 bulan. Langsung pencet hitung ya. Langsung ada nih hasil simulasinya. Ada plafon kreditnya, jangkanya ini, ada angsuran per bulan langsung terlihat terhitung gitu ya. Terus di bawahnya pun sudah lengkap, kan angsurannya 24 bulan kan. Jadi udah ada nih dari angsuran pertama sampai angsuran ke-24 tuh sudah tercatat. Tuh, sudah ada pokoknya, itu sudah ditambah-tambahin di bunganya, sudah kayak gini, sudah di apa? Udah dijumlahin gitu ya, ada angsurannya berapa sampai sisanya berapa. Misal angsuran kedua sisa ini, angsuran ke-23 hanya sisa ini. Jadi lebih lengkap gitu loh. Dan lebih lengkapnya lagi kalau memang langsung dibutuhin di lapangan buat nasabah gitu ya. Misal nasabah mau tahu nih, aku kalau mau pinjam jangka waktu 24 bulan itu angsurannya berapa aja dan apa hitungannya bagaimana. Bisa langsung cetak PDF. Ya kan, cetak PDF ini udah lengkap banget, sudah ada BPR-nya, nanti kan ini tulisannya BPR masing-masing ya. Terus sudah ada alamat, ada juga nomor HP-nya, jadi udah lengkap banget. Oh ini berarti yang cetak kredit itu Ananda Rahmatina, udah ada nomornya gitu loh. Terus ada simulasi kreditnya itu udah lengkap seperti itu, sampai file PDF-nya sudah ada dari bulan 1 sampai 24 gitu kan. Jadi memudahkan banget rekan-rekan kalau di lapangan gitu dan butuh dokumen gitu ya, butuh PDF atau laporan cepat, secara cepat gitu kan. Jadi bisa langsung jadi. Nggak harus nulis gitu kan, nggak harus nulis. Misal nih hutang 100 juta, angsuran pertama tuh berapa? Oh bentar ya Bu, saya hitung dulu, kan lama gitu kan. Jadi sudah ada sistem yang mempercepat kerja kita. Kemudian setelah simulasi kredit, ada simulasi nota usulan kredit. Fitur yang membantu pengguna memahami dan menyusun simulasi analisis kredit sebagai dasar pengajuan kredit. Nah setelah mungkin deal gitu ya, kreditnya berapa deal gitu kan, dia mau ngajuin kredit. Pasti ada nota usulan kredit. Ini memudahkan ya, di si akar itu ada simulasi tuh biar mungkin karyawan yang baru gitu ya tahu gitu loh. Kalau mau ngusulin NUK tuh apa saja sih dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah di sini tuh sudah ada. Mungkin kalau rekan-rekan buka di si akar tuh sudah lengkap gitu ya. Sudah lengkap, ada kelengkapan dokumen itu apa saja, data nasabah, dan hal-hal yang diperlukan tuh sudah tercantum dalam NUK ini. Jadi mungkin ini bisa dijadikan bahan pembelajaran untuk ini ya, untuk karyawan baru. Mungkin senior kalau ngajarin karena dia juga sibuk kerja atau bagaimana kan, ya udah disuruh belajar lewat si akar aja gitu kan. Karena kurang lebih juga isinya sama. Kalau memang ada hal yang perlu ditambahkan, ya nanti mungkin bisa diusulkan begitu ya, untuk penambahan hal-hal yang ada di NUK ini. Nah, selanjutnya ada juga perpustakaan ya, ada fitur perpustakaan di si akar, yaitu pusat referensi digital yang menyediakan berbagai dokumen, kebijakan dan pedoman dan regulasi yang dapat diakses oleh karyawan. Jadi kan kita kerja di perbankan ya, pasti banyak peraturan-peraturan atau kebijakan yang harus kita patuhi, begitu kan. Selanjutnya untuk misal nih ada masukan, kok ini undang-undang yang terbaru belum ada. Nah, sudah tertera ya, silahkan kirim pesan kepada Bapak Andre Gunawan untuk ini misal Pak, ini kok peraturan yang ini belum ada nih, tolong mohon ditambahkan gitu ya. Itu suatu masukan yang baik juga ya buat kami, karena kami mungkin kan nggak fokus hanya di perpustakaan gitu aja kan. Jadi mungkin kita ada hal yang teledor atau lupa belum ditambahkan ke perpustakaan gitu kan. Jadi rekan-rekan yang ingin misal ada saran begitu kan boleh. Nah, selanjutnya ada whistleblower, yaitu sarana pelaporan dugaan pelanggaran
penyimpangan atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perusahaan secara aman dan bertanggung jawab. Nah, rekan-rekan, ini kalau kita kerja di perbankan itu riskan gitu ya. Kan kebanyakan orang yang melakukan pelanggaran di perbankan itu kebanyakan orang dalam gitu kan. Karena mereka itu tahu celah mana yang bisa dicurangi begitu kan. Nah, ketika rekan-rekan mengetahui ada rekan timnya atau orang lain yang melakukan kecurangan tersebut kan, rekan-rekan bisa melaporkan ya di fitur ini, whistleblower. Terus identitasnya tuh sebagai pelapor dijamin kerahasiaannya. Kita pun nggak tahu ya, kita pun kalau ngecek tuh nggak ada datanya, nggak ada siapa nama pengirimnya gitu kan. Jadi memang benar sangat rahasia gitu ya. Karena laporkan dengan tenang untuk mendukung kesehatan dan tata kelola BPR yang lebih baik. Jadi kan kalau kita melihat rekan kita curang, nggak mungkin kan kita diem-diem aja gitu cari aman, kan takutnya juga itu membawa dampak buruk ke perusahaan yang kita kerja di situ gitu kan. Nah, untuk laporan pelanggarannya juga ada kategorinya ya. Ada kategori mungkin fraud, korupsi, atau pelanggaran kode etik atau lainnya. Jadi nanti rekan-rekan kalau memang ada hal-hal yang dikira menyimpang gitu ya, sekiranya menyimpang gitu bisa diisi di sini untuk untuk deskripsi dan bukti fotonya juga bisa dilampirkan gitu kan. Selanjutnya ada konsultasi hukum. Nah, konsultasi hukum itu identitas Anda sebagai pengaju dijamin kerahasiaannya juga. Ajukan konsultasi hukum untuk mendukung penyelesaian kasus hukum di BPR, yaitu layanan yang memberikan akses konsultasi terkait permasalahan hukum yang berkaitan dengan pekerjaan dan operasional BPR. Jadi rekan-rekan di BPR mungkin kan ada masalah yang berkaitan dengan hukum gitu ya. Kita juga menyediakan gitu kan, menyediakan wadahnya kalau mau mengadu tuh caranya, mau konsultasi gitu ya, caranya gimana, langsung di siakar. Jadi ada kategori konsultasinya dipilih aja, deskripsinya gimana, dan untuk dokumen pendukungnya dilampirkan. Nah, nanti kalau sudah kirim laporan tuh progresnya juga terlihat gitu ya, sampai mana nih sudah sudah ditindak atau belum, ada di progres konsultasi Anda. Lanjut, untuk selanjutnya ada publikasi keuangan perbankan OJK, yaitu menu yang menyediakan akses terhadap publikasi dan informasi keuangan perbankan yang diterbitkan oleh OJK. Jadi kita tuh juga ingin mempermudah BPR gitu ya. Kalau ingin menerbitkan atau publikasi informasi keuangan tuh sudah kita langsung gitu ya, nggak usah buka di web dulu gitu kan. Misal lagi buka siakar kan sudah ada nih BPR konvensional, tinggal diisi aja laporan keuangannya, nanti langsung sudah masuk ke sistem OJK-nya begitu ya. Nah, yang terakhir ada Perbarindo, menu yang menghubungkan pengguna dengan informasi, regulasi kegiatan, dan perkembangan industri BPR melalui Perbarindo. Jadi kan kita ya kerja di BPR yang sah gitu ya, menurut hukum gitu kan. Ada gitu loh, nyata, bukan BPR yang goib gitu kan. Jadi kan kita juga sah karena tergabung dengan Perbarindo begitu kan. Jadi rekan-rekan juga dimudahkan untuk mengakses Perbarindo. Nah, sudah itu mungkin penyampaian siakar dari saya ya. Jadi rekan-rekan mungkin nanti kalau memang sudah bergabung dengan kami dan mempunyai akses siakar tuh mohon digunakan sebaik-baiknya gitu ya, dimaksimalkan gitu loh. Karena itu adalah poin plus gitu ya buat kita punya akses yang lebih dari orang lain gitu lah. Itu tuh gratis gitu, gratis, nggak harus bayar, jadi kita tinggal manfaatin aja gitu kan. Juga berguna buat kita juga, begitu. Mungkin itu penyampaian dari saya terkait siakar. Dari rekan-rekan apakah ada yang mau ditanyakan atau diberi masukan? Disilahkan. Oke, siap Katia. Oke, mungkin sedikit aja ya, Nanda sudah bagus sekali presentasinya ya. Nah, tadi sedikit menginfokan juga untuk yang bagian memasukkan data prestasi. Data prestasi itu ya yang di siakar di dashboard depan itu memang salah satu fitur yang sangat bermanfaat ya, terutama untuk rekan-rekan fresh graduate yang suka untuk bersharing gitu ya. Aku habis dapat prestasi apa, aku habis ikut pelatihan apa gitu ya. Nah, untuk riwayat karir dan riwayat pelatihan ini itu diharapkan memang HRD dari BPR masing-masing itu juga terlibat ya, karena kan
memang mereka punya atasan yang karyawan ini, tetapi nanti yang memasukkan itu adalah HRD. Jadi diharapkan HRD-nya itu juga ketika ada karyawan yang mendapatkan prestasi itu ya, itu segera dicatat di MSS. Makanya itu pentingnya untuk perbaruan data ya. Makanya sebenarnya HRD sudah dibantu dengan sistem juga supaya karyawan-karyawan yang ada di dalam BPR itu merasakan adanya perjalanan gitu ya. Dari karir sampai pelatihan, mereka merasakan bahwa oh aku tuh di sini bertumbuh loh. Nah, kadang kalau kita tidak pakai seperti ini, sistem seperti ini, tiba-tiba kita udah 6 bulan di situ nggak sadar kita tuh ngapain sih gitu. Misalnya fresh graduate gitu ya. Betul Kak. Aku ternyata wis 6 bulan ning kene aku wis ngopo wae yo gitu kan kadang ya. Nah, ini mungkin kelebihannya si Akar juga gitu ya. Dia bisa lihat sendiri dari genggamannya dia, device-nya dia, bahwa dia itu ada perkembangan ya dari karir, pelatihan gitu. Nah, oke, sekarang saya mau nanya nih ke Nanda. Ya. Nanda setelah ini kan sudah 2 bulanan ya Nanda ya, berarti di LPPM Widya Pratama ya. Nah, Nanda ketika menggunakan fitur si Akar, apa manfaat yang Nanda sendiri rasakan sebagai penggunanya si Akar? Mungkin boleh di-sharingkan ke kami. Terima kasih Nanda. Oke, siap, terima kasih ya Kak Tia ya. Nah, tadi kan Kak Tia bilang ya, manfaat yang saya rasakan sendiri ya, ini salah satunya ya memang kalau riwayat saya tuh tercatat gitu ya Kak ya. Jadi kayak merasa ada pencapaian ya. Maksudnya sekelas kita jadi moderator aja dicatat gitu loh Kak. Jadi suatu kebanggaan gitu ya Kak ya. Jadi kerja pun semangat. Maksudnya kalau memang ada tugas yang lain tuh nggak berat nerimanya karena ada catatannya begitu kan Kak. Jadi berarti aku kerja tuh bukan semata-mata kerja aja, ada catatan yang dibaca tuh enak gitu loh Kak. Padahal ini saya juga baru 2 bulan gitu loh Kak, tapi udah ada catatan gitu kan. Jadi bangga gitu loh kerja, apalagi intern gitu ya Pak ya. Intern pun punya privilege itu juga gitu loh, nggak membeda-bedakan, semua sama gitu kan. Karena kerjanya juga bareng-bareng, tapi juga ada gitu loh riwayat pelatihan tercatat dan riwayat karirnya tuh juga ada. Apa saja yang dilakukan gitu kan. Jadi yang saya rasakan ya saya lebih semangat aja sih, maksudnya buat melakukan hal-hal atau kerjaan-kerjaan lain yang lebih challenging gitu ya mungkin ya. Karena nanti juga pasti akan menjadi motivasi agar bisa menambah nomor-nomor di bawah ini menjadi lebih banyak begitu kan. Ya, begitu Kak Tia. Begitu? Ada tambahan lagi? Boleh Pak Andri silakan. Saya pernah punya teman ini ya, ada teman baru masuk di BPR ini ya, BPR Saudara Group ya. Nah, orang baru ini masuk diterima di masa percobaan gitu. Nah, apakah karyawan belum kan masih masa percobaan ya? Betul Pak. Baru seminggu mungkin gitu. Apakah pegawai yang masa percobaan itu sudah bisa mengakses si Akar ini atau belum? Itu yang pertama ya, pertanyaan itu. Yang kedua, kalau memang bisa masuk di si Akar ini, berarti karyawan baru ini bisa cepat berproduksi ya. Karena kan dia langsung bisa kayak tadi simulasi kredit. Iya, simulasi tadi ya Pak. Dicetak ke PDF, bisa ditawarkan langsung kan itu. Berarti ada namanya saya kan itu. Nah, siapapun berarti bisa jualan itu. Ya kan? Nah, itu. Berarti saya bisa nawarin kayak orang asuransi itu kan. Sehingga saya bisa memungkinkan untuk bisa punya prestasi, berkontribusi dalam meningkatkan profit di perusahaan. Meskipun saya orang baru. Iya Pak. Ya kan? Karena kebantu dengan sistem ini. Nah, apakah seperti itu kalau memang boleh yang pertama itu kalau bisa. Terus yang kedua itu dan yang ketiga ya. Yang ketiga apakah sudah saya tanya. Sudah. Iya. Oh iya. 2 aja. Ya, baik, 2 aja ya Pak ya. Iya. 2 juga banyak kok Pak. Nah, saya izin menjawab ya Pak Andre ya. Betul Pak, masa percobaan tuh walaupun 1 minggu, bahkan ketika dia sudah masuk tuh kita sudah diberi akses gitu ya Pak ya. Mungkin kalau dia kan kemarin saya ada sedikit menjelaskan onboarding si BPR ya. Nah, setelah dia lulus gitu kan Pak, nanti kita kasih akses untuk mendaftar. Kita udah kasih ini ya link untuk jadi daftar si Akar gitu kan, kita buatnya pinnya sendiri, tapi linknya kan dari LPPM begitu kan Pak. Nah, kita langsung sudah punya akses si Akar walaupun masa percobaan, dan pasti kita fiturnya juga dapatnya semua sama gitu loh Pak, bisa langsung produksi Pak. Jadi bisa langsung lihat simulasi tadi deposito, kredit gitu kan Pak.
Jadi lebih cepat buat belajarnya gitu loh Pak. Jadi mungkin dia AO gitu ya Pak ya, langsung ikut seniornya terjun ke lapangan gitu kan Pak, bisa langsung bantu. Oh tolong dong kamu hitungin gitu kreditnya jadinya apa? Kreditnya plafonnya berapa? Apa ini untuk angsurannya berapa, jadi cepet, oh iya bentar ya Bu ya, saya langsung hitungin, langsung buka si akar, langsung bisa cetak PDF kayak gitu kan, harusnya sebagai senior pun bangga gitu ya Pak ya, karena punya apa junior gitu ya, junior yang baru yang fresh graduate langsung, oh ya kamu ternyata cepet gitu ya beradaptasi karena memaksimalkan fitur si akar ini, begitu Pak. Luar biasa ya. Iya. Oke, berarti wah. Jadi kalau teman saya itu meskipun cuma baru seminggu seharusnya dia sudah harus berani nyicipi ya. Karena biasanya orang baru tuh jadi karyawan baru tuh takut. Ya. Takut apa-apa takut ya. Wah ini berarti bisa menjadi kabar baik ya untuk Pak, orang betul, baru Pak. nih biar cepat belajar dan passionate lebih membumi di di BPR ya. Iya Pak. Nah, betul. Terus kemudian seandainya ini saya masa percobaan terus saya belum sudah berusaha maksimal tapi saya dikeluarkan atau teman saya keluar itu dikeluarkan atau keluar, masih bisa mengakses si akar enggak? Karena di dalamnya itu bagus dan menarik. Iya. Karena bisa ngitung gitu kan, bagus itu. Begitu Pak. Ya, seandainya sudah keluar gitu gimana? Masih bisa ngecek track record saya itu enggak? Karena kan saya pernah kerja di perusahaan itu ada track recordnya, enggak perlu saya simpen di Microsoft Word. Nah, betul. Saya jawab ya Pak ya. Misal nih nanti ada rekan Pak Andre ya yang sudah keluar, ya kalau sudah keluar mungkin nanti yang track record itu bisa di print dulu gitu ya Pak ya. Karena si akar kan akses untuk internal ya Pak ya. Jadi kalau sudah keluar ya sudah nggak bisa buka akses si akar kan Pak, karena ada mungkin informasi private untuk private BPR-nya aja gitu kan Pak. Kan kalau sudah keluar udah orang luar gitu ya Pak. Jadi kalau mau aman ya setelah keluar mungkin dari BPR bisa cetak CV dulu gitu ya Pak ya. Karena kita kan memfasilitasi si akar karena sudah jadi bagian BPR Saudara Group Pak. Kalau sudah keluar kan ya maaf. Makanya jangan keluar gitu kan Pak. Ya memang harus di situ ya supaya saya tidak perlu Microsoft Word juga. Betul, iya Pak. Saya juga nyatet-nyatet kadang kan lupa ya, gitu ya. Yang penting saya kerja, concern dengan kerjaan saya, tiba-tiba muncul ada track record catatan prestasi saya, gitu ya. Iya, betul. Berarti saya seperti dihargai dong. Dihargai dong Pak, karena ada catatan-catatannya apa saja yang sudah dicapai gitu ya Pak ya. Iya. Begitu Berarti saya kalau misalnya ternyata keluar saya harus misalnya Bapak mau Anda kok enggak perform ya, saya harus segera mencetak ya. Cetak Pak, benar. Karena itu kesempatan saya. Iya. Saya istilahnya riwayat saya kerja di perusahaan itu kan. Waduh. ya bagus sih. Ya, saya harus bilang ke teman saya itu supaya kalau kerja ya yang tahan lama, tahan ya, banting. Betul, ya. Tahan lama, tahan banting dan aware sama diri sendiri gitu ya Pak. Ya kan ini kalau track record yang butuh cuma diri kita sendiri kan Pak. Kalau misal mau keluar, perusahaan juga nggak butuh gitu. Kalau keluar tuh buat apa kita nyimpen gitu kan? Ya kita simpen sendiri. Kita berharap apa kalau kita udah keluar dari perusahaan kok kita masih berharap perusahaan yang lebih simpen kebutuhan kita gitu kan Pak. Gitu betul, Pak. Oh gitu. Ya baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andre. Mungkin ada lagi pertanyaan? Terima kasih Nanda. Terima kasih Pak Pur. Saya itu kan sebetulnya mau berusaha, saya punya toko. Betul, gitu lah. Ya. Saya itu mau menambah modal saya dengan mau memperbanyak dagangan saya. Nah, saya itu berani untuk kredit, mau ke bank. Nah, kira-kira persyaratan yang harus kita persiapkan untuk kredit itu apa? Mungkin itu sederhana banget. Ya, Pak. Itu ya Pak Pur yang ditanya tuh mungkin syarat-syarat untuk mau kredit gitu kan Pak. Nah, mungkin di sini juga ada ya Pak ya. Kalau untuk AO yang baru mungkin ditanya gitu kan.
data-data apa saja yang dibutuhkan untuk kredit gitu kan Pak. Di sini tuh sudah ada gitu ya Pak di siakar di NOK-nya, mungkin begitu kan Pak. Ada ini kelengkapan dokumen tuh dokumennya ini KTP, surat nikah, slip gaji dan lain-lain begitu loh Pak. Untuk lebih lengkapnya kan bisa diakses di siakar ya Pak. Soalnya kalau saya masukin semua tuh terlalu panjang gitu kan Pak. Nanti PPT saya bisa 50 slide gitu kan Pak. Jadi ini untuk atasnya aja gitu ya Pak ya. Begitu. Jadi mungkin kalau ada rekan-rekan AO yang baru gitu ya ditanya seperti itu, bisa langsung buka siakar dan di menu simulasi nota usulan kredit karena sudah lengkap sekali untuk data-data atau kebutuhan yang harus dicantumkan begitu ya ketika ingin mengajukan kredit. Begitu ya Pak Pur yang bisa saya jawab Pak Pur. BPR bisa enggak karena istri saya kerja di Sumatera, bisa enggak? Itu bisa enggak untuk persyaratan itu? Ya. Maksudnya gimana Pak Pur, kok istrinya kerja di Sumatera terus Pak Pur datang ke BPR itu gimana? Iya, saya kan mau mengembangkan usaha saya dengan kredit. Nah, kalau saya langsung ke BPR mau pinjam itu cukup, enggak usah pakai istri, enggak apa-apa. Nah, itu. Mungkin bisa ya Pak ya, tapi Pak Pur harus kan kalau kredit itu harus suami istri ya Pak Pur ya, mungkin istrinya nanti bisa disuruh ke rumah Pak Pur dulu gitu kan untuk datang ke BPR dulu. Kan kalau mau kredit kan juga harus ada hal-hal yang dipertimbangkan dulu dari BPR kan, disetujui dulu atau enggak. Jadi kalau Pak Pur memang mau mengajukan kredit ya lebih baik datang ke BPR dulu begitu kan Pak. Sudah datang, tapi ternyata dari BPR itu mengatakan, lah istrinya mana? Istrinya kerja di luar Jawa, lah gitu. Apa perlu dihadirkan untuk menerima perjanjian itu atau cukup saya sendiri? Ya, gitu. Saya izin menjawab ya Pak Pur ya. Kebetulan karena sesi ini adalah terkait untuk siakar, jadi mungkin tadi kelengkapan dokumen ya. Tadi kan Pak Pur menanyakan terkait kelengkapan dokumen, dan kalau memang posisi istri itu tidak satu domisili dengan Pak Pur sebagai debitur, mungkin peminjamannya itu nanti sesuai area ya Pak Pur ya, karena BPR itu kan lokal oriented gitu kan. Jadi silakan bisa didiskusikan dengan istrinya mau mengambil pinjaman di yang mana. Apakah mau yang BPR yang ada di Sumatera atau bagaimana? Monggo silahkan seperti itu. Karena nanti kalau anak baru tentunya mereka akan difokuskan ke area lokal saja. Misalnya BPR ada di Temanggung, tentunya para AO itu akan digerakkan untuk area Temanggung. Ada di Purwodadi akan digerakkan di area Purwodadi. Termasuk jaminannya juga tidak boleh keluar dari area itu, semua sudah ada perhitungannya ya. Tapi kan namanya fresh graduate nantinya akan belajar secara bertahap gitu ya. Jadi nanti untuk analisa kredit tentunya akan dibekali oleh senior-senior dan termasuk dengan alat simulasi yang sudah ada di siakar yang sudah dijelaskan Nanda tadi. Begitu Pak Pur, sudah membantu? Silakan bisa didiskusikan dengan istrinya gitu ya Pak Pur, karena ini kan untuk siakarnya gitu kan. Siakar itu tidak bisa untuk langsung Pak Pur pinjam lewat siakar tuh tidak bisa gitu, harus ke BPR dan itu pun harus diskusi dengan istrinya dulu gitu ya. Nanti tentunya akan dibantu konsultasi oleh BPR. Mungkin BPR bisa bantu konsultasi dulu, nggak langsung bisa ambil keputusan kalau sepertinya itu caranya. Begitu ya Pak Pur. Ya, oke, baik, terima kasih. Begitu? Oh ya, terima kasih ya Kak Tia sudah bantu menjawab ya. Mungkin nanti ya Pak Pur bisa konsultasi ke yang lebih paham mengenai kredit ke BPR langsung begitu ya Pak ya. Betul ya, terima kasih ya. Terima kasih rekan-rekan untuk masukan dan pertanyaannya. Terima kasih juga untuk level up ke-6 ini ya, saya sudah mulai tahu lebih banyak tentang BPR dan sistem-sistem yang ada di LPPM begitu ya. Saya berterima kasih juga atas ilmu-ilmu yang rekan-rekan sudah ajarkan kepada saya, Pak Andre, Kak Tia, Pak Pur juga terima kasih. Saya meminta maaf jika ada salah dan perbuatan yang saya sengaja atau tidak disengaja begitu ya Pak ya. Terima kasih, selamat pagi.